Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang cukup bagus ya dari segi fundamentalnya dan harganya sedang diskon ya kalau menurut saya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan asalkan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan kode saham DMAS ya, atau Demas atau Pora Delta Lestari ya, atau Delta Mas ya, mungkin teman yang sering lewat tol Jabodetabek ya, ini pasti ngelewatin Delta Mas. Nah, oke, kalau kita lihat profilnya, Pora Delta Mas ini pengembang properti ya, real estate. Salah satunya ya Delta Mas itu guys ya. Dan kota Delta juga, terus kawasan industri Delta Mas, terus ya daerah Cikarang lah salah itu ya. Oke, kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya, pertama ada PT Sumber Arus Mulia ya, ini sekitar 57,28% ya. Berikutnya ada Sojit Corporation. Nah, Sojit ini perusahaan Jerman ya. Dan ini juga menjadi pemegang saham di Oasa ya, sepertinya nanti sebenarnya akan masuk Oasa sepertinya guys ya. Dan berikutnya ada masyarakat ya, pegang 17,72% ya. Dan ini ada Pak Mokhtar Wijaya, ini 0,09% ya. Ini komposisinya ya. Dan Demas ini juga grup Sinarmas guys, makanya ada Wijayanya. Nah, kalau kita lihat holding komposisi ya, ini untuk real individunya sekitar 6 ya, 6,34%. Ini real individunya. Berikutnya ada foreignnya ini untuk individunya kecil ya, cuma 0,01% ya guys ya. Oke, nggak begitu banyak ya sebenarnya, masih ideal lah 17,72% ya. Yang nggak ideal tuh di atas 70% ya guys ya. Apalagi itu individu real ternyata isinya 70%, itu agak hati-hati aja. Kecuali di sini tulisnya 60 tapi real di sini individu cuma 30%, masih inilah, masih tahap oke lah guys. Cuma kalau ternyata individunya 60, teman harus hati-hati ya. Nah, kalau individunya di sini 60, beneran 60, itu harus hati-hati. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangan ini pakai kuartal 1 ya. Kuartal 2 belum muncul. Untuk Demas ya. Oke, ini per 31 Maret 2022 dan ini 31 Desember 2021. Ini kuartal 4-nya, ini kuartal ke 1 ya di 2022, dan ini disajikan dalam bentuk rupiah, jadi tidak perlu dikalikan lagi. Oke, kita akan coba lihat untuk asetnya sendiri. Demas punya aset sekitar 6,5 triliun ya. Ini aset di per kuartal 1. Kalau kita lihat kuartal 4 2021 ini sekitar 6,1, jadi naik ya. Untuk asetnya naik sekitar 400 miliar ya. Ya, kurang lebih segitulah, 400 miliar. Ini untuk segi asetnya ya. Nah, kita lihat untuk segi liabilitasnya ya. Jadi teman-teman mau misalnya nanti mau detailin atau misalnya mau ngecek ini ya, tinggal ini kan ada nomor note-nya ya. Jadi ini nggak aku cek guys. Jadi nanti biar durasinya nggak butuh panjang, jadi teman-teman tinggal cek aja ya, disesuaikan nomornya ini, nanti akan ada penjabaran ya dari nomor-nomor tersebut di notes-nya ini. Nah, untuk liabilitasnya sendiri, Demas nih punya liabilitas sekitar 8,56 ya, 856 miliar ya. Untuk liabilitasnya di per kuartal 1 2002. Kalau kita bandingkan kuartal 4 2001 ini 762 ya. Jadi naik ya sekitar 90-an lah ya, 90 miliaran ya untuk liabilitasnya.
Untuk ekuitasnya masih sekitar 5,7 ya, jadi masih besar guys ya untuk ekuitasnya. Jadi ini cukup kecil ya untuk likuiditasnya, dari DR-nya juga cukup kecil nanti ya. Dan ini kalau kita lihat ekuitasnya 5,7, kalau kita bandingkan tahun ini ya, kuartal sebelumnya itu 5,3, jadi naik hampir 400 miliar ya untuk ekuitasnya sendiri. Oke, kita akan lihat untuk pendapatan usaha. Kalau kita lihat pendapatan usahanya nih, ini secara year on year per kuartal ya, dari kuartal 1 berbanding kuartal 1, tapi di 2001 berbanding 2002 gitu guys ya. Jadi kalau kita lihat ini 620 miliar ya, ini sekiannya nggak saya sebut ya, 620 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya 533 miliar ya, 533 miliar. Jadi ini naik sekitar 50 miliar ya untuk pendapatan usaha kalau kita bandingkan secara year on year ya per kuartal. Nah, untuk bersihnya sendiri ini ya 389 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya 270 miliar ya. Dan ini naik ya. Naik sekitar 90-an juga ya, 90 miliar. Untuk EPS-nya sendiri ini ya 8,07 untuk di 2002 ya. Kalau 2001 sekitar 5,62 ya untuk EPS-nya sendiri. Jadi ini naik ya guys ya, hampir berapa persen nih? Sekitar ini ya 70-an ya, 70% ya lah untuk kenaikan dari IPS-nya sendiri ya. Untuk labanya juga sama sekitar segitulah ya untuk kenaikannya IPS-nya sendiri. Sekitar 60% lah guys ini untuk kenaikan IPS-nya. Oke, untuk cash flow-nya, nah cash flow-nya ini juga oke ya. Karena sebelumnya minus ya. Ini operasionalnya ya, untuk cash flow operasionalnya dulu minus 46 ya, 46 miliar, ini udah surplus 480 miliar ya, cukup tinggi ya kenaikan cash flow nya. Jadi untuk kas transaksi cash produce sekitar 1 T ya, kalau kita bandingkan sebelumnya 1,3, jadi malah turun ya untuk kas transaksinya. Oke, kita lihat untuk chartnya sendiri. Nah, sebenarnya Semas ini cukup ya, cukup rutin bagi dividen. Jadi ini salah satu emiten yang rutin bagi dividen ya. Nah, ini rutin ya, hampir tiap tahun bagi dividen ya. Sebenarnya ini menarik, tinggal kita pinter-pinter cari titik entry-nya aja ya. Cuma selama aku dulu beli di Demas ini memang setelah kamdit ini dividen pasti turun ya. Jadi bisa manfaatin beli sebelum dividen. Nah, itu naik entah kita jualan atau memang beli jauh-jauh hari di harga di bawah, nanti kita dapat dividen terus kita hold ya, walaupun turun hold, biasanya nggak nyampe nyentuh sih. Cuma di Demas ini ya, ini sangat aman ya, karena sedikit lemot guys ya, kurang volatile. Cuma untuk teman yang suka volatile ini nggak cocok, cuma yang emiten yang sehat dan naiknya pelan, dan ini cocok ya untuk yang sabar, untuk swing sabar bisa ke sini ya. Cuma yang minta naiknya harus arah itu nggak bisa di sini karena jarang saya nemuin emiten ini arah ya. Dan ini cukup sehat ya, dan dia rajin bagi dividen, dan ini grupnya Sinarmas. Dan kalau kita lihat harga saat ini itu udah diskon ya, menurut saya udah diskon karena saya pernah punya barang di atasnya harga ini ya dulu. Dan di 200-an kemarin tak jual, dan ini harganya di 163 ya close-nya ini per hari ini. Kemarin ya, ini close-nya segitu, jadi cukup murah ya, menurut saya cukup murah. Cuma sini kemarin ada support dekatnya ini ya, kalau teman mau nunggu situ silakan ya. Ini sekitar 4% ya, 4%an. Kalau nanti turun, beli terus turun, silakan nunggu sini atau langsung beli sini. Nanti turun mau beli lagi, terserah teman-teman ya, pasti teman punya strategi masing-masing. Saya akan di sini kita bagi aja emiten yang menarik ya, dari segi fundamental menarik dan rajin bagi dividen juga ya, dan harganya pasti akan nyari yang harga yang murah ya. Ini cukup murah ya guys ya, karena histori saya di sini pegang harga lebih ini ya, dan ini cukup murah.
udah sangat turun ya. Dan ini kalau kita lihat nih, harga di sini pas low-nya sini ini seperti harga kemarin ya, di Juli tahun lalu 2020 ya. Ini pasca Covid ya, pasca Covid naik kan, terus turun lagi. Dan ini waktu Covid ya, ini Maret kemarin Covid naik terus turun lagi, terus naik ya. Dan puncaknya tuh di akhir tahun ya, naik terus lebur itu ketarik emiten farmasi itu ya, jatuh terus sempat naik lagi. Nah ini cukup ini ya, sebenarnya udah support ini udah bertahan selama hampir 2 tahun ya guys ya, karena belum kejebol juga ini belum kejebol sampai saat ini ya. Jadi bisa dijadikan supportnya untuk teman-teman ya. Dan ini kesini sekitar 4% ya. Kalau mau dari sini, kalau nanti harganya berparah ya ke sini sekitar 4%. Kalau menunggu sini ya silakan, atau mau entry sini silakan ya. Atau mau nunggu waktunya di area demand sini ya silakan teman-teman ya. Yang pasti ini emiten ini cukup sehat ya, segi fundamentalnya jelas dan rajin bagi dividen. Ya. Kita akan coba ya untuk lihat proxumnya dari 7 Juli ya. Karena low-nya di area situ. Ini ada PD ya, average-nya di 161 ya. Ya belum jauh lah. Sekarang 163 ya. Nah, berikutnya ada KK sama ya, rata-rata di 6161 ya. Ada PD, KK, LG, YP ya. 161. Nah, ini bisa dipasang alert juga guys. Kalau teman mau pasang alert ya, seperti biasa pasangannya kayak kemarin, udah ada video tutorial juga. Ditulis di sini, nanti kalau nyampe sini tinggal akan bunyi, kita tinggal entry ya. Oke guys, kalau saham ini menarik ya silahkan dimasukin listnya teman. Kalau tidak menarik ya abaikan saja. Nanti saya akan rekomendasikan saham yang menarik ya dari segi fundamental dan rajin bagi dividen. Tentunya harganya sedang di posisi yang murah ya, ataupun dekat support nanti. Oke, terima kasih ya semua telah menonton video ini. Kalau ada request silahkan ya tulis komentar, ataupun pertanyaan silakan ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.